Jadi sudah selesai. Tapi nggak apa-apa lah. Ini ada selingan bagi saya adalah pengobat rindu juga. Ya, pengobat rindu juga. Karena memang apa ya, kita itu podcast begini ini kadang-kadang hanya perlu diselingi ya. Benar, Prof. Biar tidak berasa bosan gitu ya, Prof. Iya. Jadi ini saya senang karena interaktif. Jadi memang ini yang kita tunggu-tunggu itu yang begini ini. Kenapa ya? Kenyataannya itu dalam hidup itu kita harus mencari sendiri. Jadi tidak perlu menyalahkan dosennya, tidak perlu menyalahkan gurunya, tidak perlu menyalahkan orang tuanya. Orang tuanya sudah capek-capek mencarikan rezeki untuk anak-anaknya mau menyekolahkan, untuk kuliah dan seterusnya. Terus sekarang cari kerjaan gimana ini? Cari kerjaan tidak harus di Indonesia. Jadi kembali lagi, zaman sekarang ini cari pekerjaan tidak harus. Apakah boleh dia? Ya boleh, kalau itu pilihanmu. Tapi kan kamu harus sadar dengan kemampuan negara seperti ini. Jadi kalau kita mendapatkan gaji 1 bulan 4 juta, ya harus diterima. Lupa 4 juta itu kalau saya untuk bensin saya saja tuh bisa pulang pergi. Ya kalau kamu hitung pakai mobil. Ya kalau pakai bagaimana kalau pakai sepeda motor? Bagaimana kalau pakai kendaraan umum? Jadi kita itu cara berpikir itu kan bisa ya. Pokoknya istilah pamer itu ya hilangin lah. Kalau kadang-kadang buker, kenapa? Orang bilang itu apa? Ya biarkan saja. Karena kita hidup itu sebetulnya tidak mencari pujian. Kita hidup itu kalau bisa banyak membantu orang lain. Jadi kalau mau dinilai kehidupan seseorang itu adalah orang yang banyak berjasa kepada orang lain. Siapa? Ya tentu yang orang yang paling banyak berjasa mesti presiden loh. Presiden itu mengarahkan, kalau Pak Jokowi sekarang itu mengarahkan 287 juta. Ini 287 juta ini makmur enggak ini? Ya, ini sukses enggak ini? Nah, jadi ya seperti ini antara bangga dengan tidak bangga itu seperti ini. Kalau kita mengukur, ya paling tidak yang namanya guru, murid-muridnya harus sukses tuh. Dosen, murid-muridnya harus sukses. Rektor, mahasiswanya harus sukses. Supaya sukses, yang dikatakan sukses itu bukan hanya sekedar lulus. Ya, jadi ini. Jadi anak murid kita, keturunan kita, saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, sebangsa setanah air. Sebetulnya kita ini satu dunia itu sesaudara. Kalau mau berpikir global, kita ini sesaudara. Berkali-kali kita ini anak keturunan Adam dan Hawa. Jadi kita itu beda warna kulit itu nggak apa-apa. Beda negara saja kok dijadikan masalah. Jadi nggak apa-apa. Jadi Ruli nanti tinggal di Korea Selatan nggak apa-apa. Podcast dari Korea Selatan nggak apa-apa. Ini teman saya ini lagi di Amsterdam ini. Ini mengirimkan foto, mengirimkan video. Ini saya dari lantai 5. Kalau nggak saya lihat itu kelihatannya lantai 5 atau lantai 7. Di Amsterdam. Ya ini ngawal anaknya ini. Siapa yang tidak berbahagia? Seorang bapak ibu ngawal anaknya. Kalau dibandingkan dengan, mohon maaf, kalau kita dibandingkan nilai uang, bukan tandingannya kalau di, ya, bukan tandingannya. Sak Bangkalan kalah semua, sak Madura kalah dengan gajinya. Yang satu orang umurnya 26 tahun. Sudah 4 tahun bekerja di perusahaan Amerika Serikat dengan gaji sangat tinggi. Nah, apakah nggak bangga? Sekolahnya cuma diploma. Nah, nggak perlu bachelor. Tadi makanya ini saudara-saudara semua, bapak-bapak, ibu-ibu, pak dosen, pak profesor, ya, jangan memojok-mojokkan ini harus ini. Iya, harus itu kita ini nyumbang apa? Gitu loh. Jadi kalau keadaan orang tuanya, keadaan negara kita ini, keterbatasan dana. Kalau kita memaksa itu harus dokter semua ya kapan dokternya?
Kapan masternya? Kapan bachelornya? Nah ini kalau sementara ini kita mulai dulu nggak apa-apa lah diploma. Sambil diploma melanjutkan kuliah lagi boleh. Setelah dapat bachelor melanjutkan ke master boleh. Karena di dalam ajaran itu kita belajar itu seumur hidup. Seumur hidup. Ya Pak Surawan beruntung sampai PhD. Itu kan gratis lagi. Ya? Gratisnya karena diberi pemerintah Indonesia. Jadi kalau nggak dibiayai pemerintah Indonesia, uang dari mana? Dulu orang tua saya aja itu miskin sekali. Untuk beli buku tulis nggak mampu. Untuk uang kuliah itu bondo nekat. kuliah di IKIP Surabaya itu bondo nekat. Akhirnya dapat lulus juga tahun 74 itu Bachelor of Arts. Jadi dulu ada Surahman timnya BA, ya, Bachelor of Arts. Itu ada jurusan atau fisika ya. Ternyata itulah yang dibawa ke Amerika Serikat itu Bachelor of Arts-nya. Itu. Coba apalagi kira-kira Ruli yang perlu disampaikan. Oke, kita coba satu kali lagi untuk melihat negara lain mungkin Prof. Iya, boleh. Coba. Oke. Negara apa? Jepang, Sampaikan. Prof. Biasanya kan banyak yang mencari Jepang nih, Prof ya. Oke, boleh. Satu lagi kita mencari yang Jepang. Coba Didin. Dicari Jepang, Din. Jepang Embassy, Jakarta. Karena kan kita sedang ingin mencari bagaimana sih cara apply-nya, kemudian informasi-informasi lainnya. Iya, selain itu harus ya. Kalau kita ke Jepang itu harus bahasa Jepang. Jadi license itu ada sekolah bahasa Jepang. Dari bahasanya dulu, bahasanya ada, keterampilannya ada. Saya malah punya ponakan itu mau ke Jepang. Tapi untuk ke Jepang nggak sembarangan loh ya. Untuk ke Jepang itu kalau toh itu mau berangkat itu harus ada jaminan keuangan. Nah, ini coba dilihat. Nah, jadi ini ada information gitu ya. Ada informasinya, kebudayaan, pendidikan tuh. Oke, lengkap sekali nih Prof nih. Iya. Ini kita coba lihat. Ini announcement-nya. Iya. Link informasinya, informasi pendidikannya, studi in Japan juga. Iya. Oke, proses pembuatan visa juga ada di sini, Prof. Kebijakan-kebijakan untuk penerbitan visa juga, gitu ya. Oke. Selain itu yang perlu saya ingatkan kepada saudara-saudara semua ya. Jadi boleh program apapun boleh, tapi lihatlah di belakangnya itu apa yang diminta. Jadi jangan-jangan kalau mau berangkat ke Jepang itu harus ada lulus keterampilan ini. Lulus keterampilan ini. Punya kemampuan bahasa mungkin biasanya, Prof. Iya, selain bahasa itu harus ada kemampuan keuangan juga. Jadi kalau nggak ada keuangannya nggak berangkat. Jadi inilah yang saya anggap mengerikan. Mengerikan apa? Kasihan saudara-saudara semua semangatnya mau ke Jepang, semangatnya mau ke Jerman, semangatnya mau ke ternyata bahasa tidak tercapai, persyaratan tidak tercapai, akhirnya frustasi. Ya, bisa frustasi. Padahal kita hidup itu tidak boleh frustasi. Kita hidup itu tidak boleh frustasi ya. Gimana menghidup aja kok Tapi biasanya kalau saya searching itu kalau yang di Korea Selatan biasanya menyediakan beasiswa juga yang sekaligus kelas bahasa gitu. Jadi kalau biasanya master degree-nya itu 2 tahun tapi ditambah 1 tahun lagi Prof biasanya untuk kelas bahasa. Biasanya ada beasiswa yang menyediakan kelas bahasa juga seperti itu. Jadi pinter-pinternya nanti teman-teman semuanya untuk mencari informasi gitu, Prof. Iya. Jadi kan ya nggak apa-apa lah ya Ruli seperti ini ya. Kita itu harus mencari yang lengkap seperti itu. Tapi selain lengkap itu kita harus mencari informasi lebih lanjut. Gimana sih ini nanti ketika keberangkatan itu untuk berangkat itu apa syaratnya? Ya. Jadi ya kadang-kadang tersembunyi.
Faktor-faktor itu tersembunyi. Supaya tidak ada yang tersembunyi, makanya itu harus tanya kepada penyelenggara kursus atau sekolah atau apa ya namanya itu ya. Itu kan ada kalau di Jepang itu, kalau di Surabaya itu ada tuh kursus itu. Nah, ponakan saya itu sudah berapa tahun? 4 tahun enggak 5 tahun. Tapi ya belum berangkat juga gitu. Jadi ya tapi ya nggak apa-apa lah, itu memang sandiwara hidup ya. Sandiwara hidup. Kalau ada istilah saya itu kalau sedang melakukan usaha, kita itu ingin ke Jepang tapi kok tidak berangkat ke Jepang ya. Kalau mau berpikir yang lebih sederhana, mungkin Tuhan belum menghendaki. Gitu loh. Jadi yang sederhana itu gitu. Keberangkatan ditunda ini ada gunanya. Ya kita manusia itu tidak tahu. Itu kan sering terjadi, itu ada kisah dulu. Kisah yang nggak bagus sih. Misalnya saja tahun berapa, 97 atau apa gitu. Itu ada operasi jantung. Operasinya dari Amerika sih. Orang Amerika datang ke Indonesia gitu. Memang di Houston, di Texas memang jagoan jantung. Jadi yang operasi jantung itu ngantri seperti apa itu? Seperti mesin saja. Nah, ada orang itu mau berangkat itu terlambat karena apa gitu. Terlambat. Tapi justru masih hidup. Kok temannya yang nggak terlambat sudah mati. Kenapa? Operasinya gagal. Jadi kasus-kasus seperti itu bisa terjadi. Kadang-kadang ada kita ingin naik taksi. Karena sesuatu hal ketinggalan. Uang kita ketinggalan, terpaksa pulang lagi ke rumah. Ya, balik lagi taksinya sudah berangkat. Setelah itu kita dengar lagi. Misalnya ini kisah-kisahan saja, panorama, sandiwara gitu. Ternyata kita dengar taksi yang berangkat yang kita terlambat tadi itu terjadi tabrakan. Nah, itu alhamdulillah. Jadi alhamdulillah saya kok terlambat. Sama dengan kisah-kisah kehidupan kita. Jadi kalau saya pikir kalian tuh pernah mestinya berangkat ke Amerika itu tahun 84. 1984. Namanya Ohio State University. Universitasnya pun saya sudah dapat. Ya. Ternyata apa? Keberangkatan saya ditunda. Keberangkatan saya itu yang sudah di depan mata itu nggak tahu. Jadi kalau saya setelah lama, ya Allah tidak menghendaki. Walaupun semuanya sudah ada ini, Allah tidak menghendaki, ternyata memilihkan kita yang lebih baik, gitu loh. Jadi cara pandang berpikir kepada saudara-saudara semua, kalau punya cita-cita lalu anak saya ingin ke sana kok nggak berhasil, ini gimana ini? Menyalahkan sana, menyalahkan sini, gitu. Ya, kalau bisa jangan sampai memperluas permasalahan. Kalau bisa agak sabar sedikit. Kenapa? Yaitu kenyataannya kan kita hidup ini ya ada yang ngatur. Yang ngatur hidup itu ada. Yang ngatur hidup itu ada yang maha kuasa. Kalau ya kita Tuhan, atau kita Allah Subhanahu wa taala, kalau orang Islam itu ya Tuhan ya yang mengatur hidup ini, yang Tuhan ini memilihkan yang lain ternyata. Tuhan itu memilihkan yang lain. Nah, maunya ya, seperti Ruli ini inginnya mau berangkat Januari. Prof, saya inginnya ya nanti belum tentu juga berangkatnya apa Januari atau Maret atau nanti jangan rencananya cuma ke Korea malah berangkatnya malah ke Taiwan. Kita nggak tahu. Rezeki itu di tangan Tuhan, yang mengatur Tuhan juga. Bahkan nasib baik nasib buruk kita itu juga nggak tahu. Saya sendiri dulu waktu kecil saya ya. Kakek saya itu tanya, dalam bahasa Jawa itu tanyanya begini, Le, engko kowe nek wis gede pengen dadi apa?
Panggilannya Le itu ya orang Jawa panggilannya kepada cucunya Le, anak. Cong. Kalau orang Madura panggilannya Cong gitu. Kamu besok itu kalau besar jadi apa? Mau jadi apa? Jawaban saya mau jadi apa? Dalang. Jadi dalang. Jadi bukan jadi guru, bukan jadi profesor, jadi dosen. Mau ke luar negeri boro-boro mikirin yang luar negeri. Nggak kepikir. Nah itulah apa kisah kehidupan itu bisa seperti itu, ya. Bisa seperti itu bahwa kita itu tidak tahu bahwa orang itu yang kira-kira kelihatannya biasa-biasa itu nanti bisa saja hidupnya lebih baik, gitu loh. Karena itu tidak boleh kita menghina. Kamu males, kapan sukses? Bisa. Jadi melihat orang lain kelihatannya belajarnya biasa-biasa saja. Kamu ini belajarnya kurang giat, makanya nilaimu jelek dulu. Nah, sudah menjelekkan. Kadang-kadang ada orang itu yang nggak mikirin nilai, tapi dialah yang sukses. Ya, banyak orang-orang sukses dunia itu sekolahnya biasa-biasa saja. Jadi siapa apa ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek semuanya ya sebangsa setanah air yang sedang mengikuti mengikuti podcast sekarang ini. Mari kita mengajarkan pada anak-anak kita itu tidak meremehkan orang lain. Tidak meremeh dan menganggap rendah apapun yang kita lihat, apapun yang kita lihat. Apakah itu kelihatannya lebih miskin, apakah lebih males, ya sudahlah, banyaklah yang kita lihat. Wah, kalau sudah begini ini sudah tipis. Iya, saat itu mungkin dia itu lagi pikirannya kusut, ya pikirannya kusut, tidak ada semangat. Tapi pada suatu saat kalau Tuhan menghendaki, anak yang tadinya malas itu bisa mendengarkan podcast seperti ini. Ya, bisa ada. Loh, ini ternyata anak yang dulu nggak sekolah 3 bulan. Jadi saya dulu itu pernah tidak sekolah 3 bulan. Kenapa? Takut masuk sekolah. Karena takut nggak punya buku tulis. Kenapa nggak punya buku tulis? Karena orang tua tidak mampu membelikan buku tulis. Jadi yang malesnya seperti ini bisa sukses seperti ini. Karena itu tidak boleh menganggap remeh, termasuk guru menganggap remeh muridnya. Jadi kalau ada murid nilainya jelek, jangan dimaki-maki, jangan dijelek-jelekan. Yang kalau perlu didekati, ada apa sayang? Ada apa anakku? Kamu ada masalah ya di keluargamu ya. Jadi itu yang namanya bimbingan konseling itu. Kalau sekarang itu ada bimbingan apa bahasa Indonesianya? Bimbingan konseling. Apa ya? Dulu BP. Apa BP itu? Apa, Pak? Oh, saya itu juga lupa, bahasa Indonesia juga lupa. Dulu itu ada guru yang tugasnya itu memberi nasihat kepada murid-muridnya, ya. Oh, BK, Prof. Bimbingan konseling. Bimbingan konseling. Iya, BC, ya, bimbingan konselingnya. Yaitu perlunya guru itu begitu. Jadi pernah juga anak saya itu yang paling kecil itu dari Amerika pindah ke Indonesia. Bayangkan, guru-guru Indonesia tidak ada yang bahasa Inggris. Dia sendiri tidak bisa bahasa Indonesia. Waduh, capek. Anak saya kalau sudah jam 10 sakit perut, katanya. Kenapa sakit perut? Saya ngerti, karena nggak ngerti gurunya ngomong apa. Gurunya karena bisanya cuma bahasa Indonesia. Jadi masalah-masalah seperti ini akan bisa diatasi ya kalau kita itu ya lebih pelan-pelan berpikirnya itu mengayomi lah, lebih mengayomi kepada anak-anak kita, keturunan kita, bangsa kita, tentunya saudara-saudara kita ini bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Jadi kalau kita itu mau kontak-kontakan, Ruli, kamu juga bisa nanti chatting itu dengan orang-orang Indonesia yang sudah sukses di Belanda misalnya. Saya nggak tahu nanti mau nggak memberikan
alamat, karena kadang-kadang kita itu diberi alamat dibocorkan kepada orang lain. Padahal orang lain itu tidak selalu apa baik juga. Ruli, saya kira ini sudah. Jadi ini waktu yang bagus sekali, dan saya terima kasih Ruli mau juga gitu ya menyempatkan hari Minggu. Pak Surahman ini senang juga, ini adalah bisa mengisi kekosongan kita. Iya benar Prof. Alhamdulillah. Saya juga terima kasih ke Didin ini. Didin ini pekerjaannya nambah nih. Jadi kalau biasanya seminggu 1 kali, sekarang jadi 1 minggu dia kerjanya ya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih saudara-saudara semua yang sudah mengikuti podcast sekarang ini. Semoga bermanfaat ya. Karena semoga kita tidak tahu ya, bermanfaat kepada kita semua. Kepada anak keturunan kita, saudara-saudara kita, ponakan kita, murid-murid kita, sahabat kita, anaknya sahabat kita. Jadi sebangsa setanah air. Kadang-kadang sebangsa setanah air tidak harus di Indonesia, mungkin ada di Malaysia. Jadi orang Malaysia mungkin mendengarkan podcast sekarang ini, dan ini nggak apa-apa. Saya punya sahabat Malaysia banyak, profesor-profesor di Malaysia banyak sahabat saya juga. Saya kira selamat malam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Salam sejahtera untuk semuanya.